Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Adia, selaku dosen pengampu kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat mepresentasikan tugas ujian akhir semester dari kelompok 11 yang berjudul Lembaga Tinggi Negara. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Revis Darmoko dengan nomor NIM 11001221 Nama saya Nangdia Kansa Zakira dengan NIM 11.122.140.643. Perkenalkan, nama saya Oslando Fiero Agustinus Suburian dengan NIM 110012214060. Perkenalkan, nama saya Yusuf Krisnamukti, NIM saya 110012140675. Yang pertama ada definisi lembaga negara. Definisi lembaga negara ada dua, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Lembaga dalam arti luas adalah setiap individu atau organisasi memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan lembaga dalam arti sempit adalah setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Yang kedua ada pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Demi mencapai tujuan negara itu, anggota dalam lembaga negaranya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya, supaya dapat mencapai tujuan dari negara tersebut. Kemudian tugas lembaga negara secara umum yaitu 1. Menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. 2. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. 3. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. 4. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. 5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. 6. Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Macam-macam lembaga tinggi negara. Telah ditulis bahwa keberadaan lembaga negara menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah negara. Berdasarkan adanya penerapan trias politika, maka lembaga negara di Indonesia ada 3, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat suatu perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Di Indonesia, lembaga legislatif ini adalah DPR dan DPD. Yang pertama, DPR. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di provinsi atau kabupaten atau kota itu disebut dengan DPRD. Yang kedua adalah DPD. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan presiden dan bertempat di daerah pemilihannya. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan dari DPD ini adalah 5 tahun. Yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Merupakan lembaga pemerintah yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut merupakan dalam penegakan hukum dan keadilan, tidak berat sebelah atau terlalu memihak. Contoh dari lembaga yudikatif ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga MA diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir.
Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk guna untuk mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggarannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri yang pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga BPK ini menjadi lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor. BPK tentu mempunyai tugas utama dalam memeriksa dan mengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan lembaga KPK ini menjadi respon pemerintah terhadap rasa pesimistis masyarakat atas kinerja dan reputasi kejaksaan serta kepolisian dalam memberantas korupsi. Yang ketiga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lembaga Komnas Perempuan ini didirikan pada tahun 1998 berdasarkan adanya keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Lembaga ini bersifat mandiri sebagai bentuk upaya nasional dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Sekian dari presentasi kami yang membahas tentang lembaga tinggi negara. Jika ada kesalahan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.